Pemutusan hubungan kerja masih terjadi di sejumlah perusahaan di Kota Semarang. Kondisi ini terjadi karena sebagian perusahaan mengalami kesulitan keuangan, bahkan sejumlah perusahaan memutuskan untuk menutup operasionalnya secara permanen. Hingga Agustus 2026, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang mencatat lebih dari 1.000 pekerja terdampak PHK. Sektor tekstil menjadi salah satu yang paling banyak menyumbang angka PHK. Meski masih terjadi PHK, jumlah PHK pada 2026 disebut cenderung menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Terdapat selisih sekitar 600 pekerja yang terdampak PHK dibandingkan tahun 2025. Faktor finansial dan ekonomi global disebut paling mempengaruhi terjadinya PHK di Kota Semarang. Sementara dalam hal serapan tenaga kerja, diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Sutrisno, ada pertumbuhan serapan tenaga kerja di Kota Semarang di tahun 2026 ini, di mana total ada sekitar 2.000 pekerja yang terserap di sejumlah perusahaan yang ada di Kota Semarang. Hari ini dari peristiwa ada Victoria Apparel yang berlarut-larut dari mulai peristiwa ada COVID, kemudian juga kena banjir, sehingga memang tidak operasional, nyaris tidak produktif, berlanjut lama, sehingga baru diputuskan per Oktober ini bahwa insya Allah akan tutup perusahaan itu, di mana karyawannya di Victoria Apparel itu ada 846, ya. Yang kira-kira orang Semarangnya ada 90-an, yang di luar Semarang ada 700 sekian orang. Di sisi lain kami pun ada kegiatan-kegiatan untuk peluang pekerja. Dari kegiatan hasil job fair tahun 2026 ini, job fair ini kita bisa merekrut 786 pekerja. Kemudian dari rekrutmen yang rutin tiap hari Rabu dan Kamis di tahun 2026 per Juli ini kita sudah merekrut ada 1.658, sehingga total di 2026 ini kita penempatan untuk rekrutmen dari job fair dan rekrutmen rutin di tiap Rabu dan Kamis ada 2.444 pekerja yang kita rekrut. Sementara untuk menekan angka pengangguran, Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang juga membuka layanan informasi lowongan pekerjaan bagi masyarakat. Masyarakat dapat mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja di Jalan Ki Mangun Sarkoro setiap hari Rabu dan Kamis untuk memperoleh informasi perusahaan yang sedang membuka lowongan. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja juga menggelar pelatihan kerja dan job fair. Langkah ini dilakukan agar pencari kerja dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keterampilan yang dimiliki. Untuk Carita, Jurnalis TVku melaporkan.